Tahukah kita pada beberapa bulan terakhir ini cuaca di kota Surabaya sangat panas, bahkan meningkat suhunya. Bahkan musim kemarau jadi semakin lebih panjang daripada biasanya. Itulah yang kita rasakan dari sebuah dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Perubahan iklim disebabkan karena adanya pemanasan global. Dan kita lihat di sini pemanasan global disebabkan oleh efek emisi gas rumah kaca. Ada dua faktor penting dari perubahan iklim. Yang pertama adalah faktor yang terjadi karena faktor alami, yaitu aktivitas matahari dan juga letusan gunung berapi. Aktivitas manusia menjadi faktor yang kedua, menjadi faktor buatan, yaitu pembakaran bahan bakar fosil serta pengolahan limbah yang tidak berorientasi lingkungan sehingga menyebabkan emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil di sektor industri, pertanian, dan transportasi semakin meningkatkan kontaminasi udara yang ada di atmosfer, sehingga pada akhirnya atmosfer udara akan terakumulasi oleh banyak gas polutan dan dapat meningkatkan potensi dan kuantitas emisi gas rumah kaca yang ada di sekitar kita. Tentu emisi gas rumah kaca berdampak buruk terhadap banyak aspek, baik itu kesehatan, lingkungan, maupun yang ada di masyarakat, seperti dehidrasi, kontaminasi udara, kontaminasi air, kontaminasi tanah, dan lain sebagainya. Dan hal ini juga dapat berakibat meningkatnya potensi bencana alam dan anomali cuaca yang saat ini kita rasakan. Sehingga emisi gas rumah kaca ini sangat penting untuk bisa kita kendalikan bersama agar tidak menjadi sebuah bencana untuk masyarakat dan untuk kita semua. Berdasarkan pada kondisi tersebut, maka kita perlu sebuah inisiasi untuk melakukan implementasi sebuah konsep formulasi Nexus Food Water Energy yang telah diinisiasi oleh Food Agriculture Organization FAO pada 1 dekade terakhir ini. Nexus Food Water Energy merupakan sebuah formulasi di mana sektor pangan, sektor energi, dan sektor air adalah 3 sektor yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Faktor pertumbuhan penduduk, urbanisasi, perubahan pola makan manusia, termasuk perubahan iklim, menjadi satu hal yang penting agar kita bersama-sama mampu untuk melakukan aksi nyata yang dapat mengimplementasikan formula Nexus Food Water Energy yang telah dikembangkan selama ini. Hal ini tentu juga sejalan dengan inisiasi pemerintah di dalam Kementerian SDM yang terangkum dalam Rencana Umum Energi Nasional. Kita bisa melihat bahwa di dalam target energi bauran atau mix energi nasional, realisasi tahun 2022 EBT atau energi baru terbarukan yaitu 12,28% dan ditargetkan menjadi 31% pada tahun 2050. Tentu hal ini tidak hanya dibebankan tanggung jawab dan program kepada pemerintah semata, tetapi peran, fungsi masyarakat, akademisi, dan praktisi sangat penting untuk mendukung tercapainya Rencana Umum Energi Nasional Mix Energy for Renewable Energy untuk 2050 sebesar 31%. Bicara tentang energi barukan, kita lihat bagaimana potensi energi barukan yang ada di Indonesia. Kita lihat ada energi surya, ada energi hidro, bioenergi, dan lain sebagainya. Dan kita coba highlight untuk bioenergi yang ada di Indonesia. Kita lihat
bioenergi yang ada di Indonesia memiliki potensi sebesar 57 gigawatt dan saat ini masih dimanfaatkan sekitar 3.000 megawatt atau setara dengan 3 gigawatt atau setara juga dengan kebutuhan konsumsi listrik sekitar 2 juta rumah yang ada di Indonesia. Tentu masih ada banyak gap atau potensi sekitar 54 gigawatt yang dapat kita manfaatkan bersama. Apa itu bioenergi dan biomass? Kita bisa lihat di slide sebelah kanan, resources dari biomass ada dari pome atau limbah kelapa sawit, ada dari tapioka, ada dari kotoran ternak, atau bahkan limbah yang ada di perkotaan. Kita bisa lihat limbah organik di perkotaan bisa mencapai 60-70%, bahkan di kota-kota besar di Jakarta maupun di Surabaya. Dan tentu ini ada peluang kita untuk bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa macam teknik konversi biomasa untuk menjadi energi barukan. Ada teknik konversi pembakaran langsung, teknik konversi termokimia, dan teknik konversi biokimia. Dan mewujudkan biomass menjadi biogas, kita menggunakan teknik konversi biokimiawi dengan pencernaan anaerobik. Kita taruh di dalam sebuah reaktor anaerob tanpa udara untuk menghasilkan biogas atau gas metan. Kita bisa lihat saat ini di Indonesia ada sekitar lebih dari 52.000 unit biogas rumah tangga atau komunal yang ada di Indonesia. Namun sebagian besar ternyata masih belum dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat. Bahkan dibiarkan terbengkalai, tidak digunakan meskipun sudah dibangun di 50.000 tempat yang ada di Indonesia. Hal ini sangat ironi bagi kita semua. Dan ini merupakan hal yang dapat kita manfaatkan untuk bisa mengolah kembali biogas yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan itu. Kenapa mereka nggak manfaatkan? Setelah kami kaji di beberapa wilayah dan yang ada di lapangan, ternyata mereka hanya memanfaatkan biogas hanya untuk memasak, kemudian lampu, dan itu saja yang mereka gunakan. Sehingga masih banyak surplus produksi biogas yang akhirnya terbuang, bahkan tidak terpakai. Dan hal inilah yang membuat kami, Bionersia, membuat sebuah inisiasi untuk melakukan peningkatan utilisasi reaktor biogas ini. Faktor yang kedua, utilisasi nggak optimal karena kandungan biogas dari skala rumah tangga yang ada di Indonesia masih banyak mengandung gas polutan. Kita tahu biogas memiliki gas utama metan, CH4. Jadi CH4 yang utama, tetapi kemudian yang ada saat ini di masyarakat masih terdapat biogas yang tanpa adanya pemurnian, sehingga masih banyak kandungan gas polutan, bahkan hampir 40% mengandung gas polutan. Hal inilah yang tentunya membuat kami dari tim Bionersia dan di tim ITS mencoba menginisiasi, membuat sebuah proses pemurnian biogas yang kita integrasikan dengan pembangkit listrik tenaga biogas. Dari mulai digester anaerob, kami juga membuat itu, kemudian selanjutnya kita membuat sistem purifikasi dengan water scrubber, dan sistem purifikasi inilah yang kami memiliki sertifikat paten dari Kemenkumham selama 20 tahun yang akan datang. Dan ini yang kita terapkan di beberapa wilayah, di mana sistem purifikasi biogas kami pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kadar gas metan atau CH4 sekitar 95%, serta menurunkan kadar gas polutan hidrogen sulfida H2S kurang dari 10 ppm dan menurunkan kadar gas CO2 sebesar 2-30%. Mengapa hal ini penting untuk kita turunkan? Karena seperti yang kami sampaikan di awal, gas polutan biogas itu harus kita eliminasi agar kemurnian metan semakin meningkat. Dengan kemurnian metan semakin meningkat, maka kita dapat meningkatkan nilai kalor yang awalnya
sekitar 4.000 kilokalor per kilogram dapat menjadi sekitar 12.000 kilokalor per kilogram karena sudah berubah menjadi dari biogas menjadi biometan yang CH4-nya sekitar 95%. Setelah CH4 9% inilah maka biometan ini dapat kita manfaatkan, kita dapat tingkatkan utilisasinya menjadi pembangkit listrik tenaga biogas. Sehingga harapan kami dan juga ini telah kami lakukan di beberapa wilayah, seorang peternak yang memiliki biogas tidak hanya untuk kompor dan lampu biogas, tapi untuk membangkit listrik di rumahnya masing-masing. Bahkan bisa digunakan oleh 3-5 rumah di wilayah pedalaman. Dan ini kami lakukan khususnya bagi reaktor yang terbengkalai, yang mereka tidak mampu untuk memanfaatkan dengan baik apa yang perlu dilakukan dengan reaktor biogas yang saat ini tidak dimanfaatkan dengan optimal. Selain itu, kami juga memanfaatkan biogas ini, kami memberikan implementasi teknologi berupa biogas station. Jadi kalau kita lihat, para peternak di pedesaan atau di wilayah pedalaman, mereka biogas hanya dibutuhkan listrik sekitar 400 watt atau 900 watt gitu. Kemudian untuk memasak, kemudian untuk lampu. Nah, itu ternyata masih ada banyak surplus dari biogas ini. Nah, ternyata saat ini surplus itu sebagian besar dibuang kembali di alam oleh para peternak. Nah, ini kan sungguh ironi. Di saat kita sudah mengcapture biogas, kemudian dibuang kembali karena alasan surplus. Maka kami saat ini dalam 2 tahun terakhir melakukan implementasi biogas station. Surplus biogas itu kita masukkan dalam biogas station untuk kemudian dapat didistribusikan ke tabung-tabung gas seperti halnya LPG yang ada saat ini. Dan saat ini kami telah mengembangkan bersama salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang energi untuk melakukan aktivitas biogas station ini. Dan kolaborasi tentunya kita lakukan dengan perusahaan nasional dan juga di beberapa koperasi peternak yang ada di Indonesia. Tentu implementasi ini ada beberapa fase agar teknologi ini tidak kemudian dibiarkan, dibangun, kemudian dibiarkan. Kami tentu melakukan 1, 2, 3 fase. Yang pertama sosialisasi tentang pentingnya energi baru terbarukan, kemudian penerapan teknologi sampai pada pelatihan operasional, pelatihan perawatan, bahkan pelatihan untuk membuat kembali digester anaerob itu atau reaktor biogas itu agar bisa difungsikan kembali setelah sekian tahun mungkin tidak digunakan. Berikut ini beberapa dokumentasi di mana kami melakukan implementasi reaktor biogas di beberapa daerah di Jawa Timur, ada juga di Jawa Tengah, di Jogja, Jawa Barat. Saat ini kita lagi melakukan implementasi di DKI Jakarta dan sebentar lagi insya Allah tahun depan kita akan laksanakan di luar Jawa. Dan ini ada beberapa implementasi, kita menggunakan sistem kontrol, juga IoT, dan juga beberapa piranti elektronik yang berbasis industri 4.0 agar para peternak, para user tidak perlu manual untuk melakukan aktivitas operasionalnya. Alhamdulillah dengan ikhtiar bersama-sama antara kami dengan pihak swasta, dengan koperasi, pada akhirnya dapat memanfaatkan surplus biogas yang ada sampai saat ini. Kemudian kami dapat memanfaatkan juga reaktor biogas yang mungkin sempat terbengkalai dan kemudian kami dapat mendistribusikan biogas dari sumber biogas ke daerah yang lain melalui biogas station dan tentunya yang terakhir kami mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Terima kasih, salam energi barukan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.